Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @omras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Panah Berantai Menyerang Desaku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 1983, JP adalah desa yang asri. Warganya sangat ramah dan merupakan kampung yang secara keseluruhan warganya menganut agama Islam. Lokasi kampung itu pun sangat strategis. Di kampung itu ada sungai yang lumayan besar dan ada jalan kecil menuju kota besar. Apapun usaha yang dikembangkan di desa itu pasti akan sangat sukses. Para pedagang dari luar daerah pun sering memasarkan dagangannya di desa itu. Warga di sana hidup sederhana dengan hasil alam yang melimpah setiap tahunnya. Dan sungai di sana masih jauh dari kata tercemar. Pekerjaan sehari-hari warga hanya berkebun, menurih getah atau menyadap karet, dan memancing. Hingga pada suatu hari warga desa kedatangan beberapa orang asing yang ingin membeli tanah desa untuk dijadikan sebuah tempat hiburan malam. Mereka terlihat berbicara dengan pembakal atau kepala desa-desa ini. Dan satu gebrakan keras dari meja yang ada di ruangan pembakal, si tamu itu terlihat sangat marah. Sehingga mengebrak meja dan segera berdiri berjalan keluar ruangan sambil menunjuk-nunjuk pada pembakal. "Kalian pasti menyesal tidak mau menjual tanah ini pada kami," kata si tamu itu sembari menunjuk ke arah pembakal yang hanya terdiam. Warga desa pun semakin penasaran mendengar kata-kata tamu asing itu. "Mau apa memangnya dia itu, Pak Pembakal?" tanya salah satu warga. "Biasa, mereka mau membeli tanah desa kita untuk dijadikan tempat hiburan. Walau bagaimanapun, tanah kelahiran kita jangan sampai dijadikan tempat hiburan," saut warga. Nah, ceritanya akan dimulai setelah penolakan ini. Beberapa minggu setelah penolakan pembakal pada tamu asing atau yang dipanggil Pak Elias, nama samaran, itu beberapa warga mulai terserang penyakit aneh. Bagian tubuh yang sulit terjangkau oleh si pemilik tubuh ditumbuhi bisul sebesar piring. Bahkan cairan di dalam bisul itu pun terlihat jelas. Tidak seperti bisul kebanyakan yang cairannya berwarna putih seperti susu atau nanah. Tapi bisul itu cairannya berwarna bening seperti air hujan. Namun yang anehnya di saat warga mencoba menusuk dengan jarum, tidak tembus atau tepatnya tidak bisa pecah. Bahkan ditusuk dengan pisau pun tetap tidak mau pecah. Padahal bisul itu terlihat lembek dan seperti balon yang diisi air, namun tidak mau pecah. Semakin hari bisul itu semakin membesar. Warga yang terserang penyakit aneh itu pun sudah dibawa ke rumah sakit, namun hasilnya normal. Dan puncaknya setelah bisul itu berbulan-bulan menyiksa, akhirnya pecah dengan sendirinya. Dan anehnya, cairan yang keluar seperti minyak atau lemak berwarna kuning kemerahan. Baunya amat busuk. Dan setelah cairan itu keluar habis, bagian tubuh yang bekas ditumbuhi bisul itu berlubang hingga bagian tulangnya terlihat. Keesokan harinya warga itu pun dikabarkan meninggal dunia. Teror penyakit aneh itu pun terus berlangsung. Sampai suatu ketika warga mulai resah dan mendesak pembakal untuk mencarikan orang untuk menghilangkan teror penyakit di desa itu. "Kita tidak bisa jika begini terus keadaannya, Pembakal." "Iya, saya tahu maksud kalian, tapi kemana kita mencarinya?" "Di dalam desa TI ada dukun sakti, Pembakal. Kita coba jemput dia," jawab salah seorang warga yang istri dan anaknya baru saja meninggal. "Ya, kalau begitu, kita berdua berangkat menjemput dia. Malam ini, kalian bawa warga mengungsi ke desa sebelah dulu," ucap pembakal. Pembakal dan salah satu warga berangkat menggunakan speedboat milik desa.
Singkat cerita, pembakal pun sampai di rumah dukun itu. Panggil saja nama dukunnya Amang Lehan. "Kalian Islam ya? Apa kalian meminum air bikinan kami ini?" ucap Amang Lehan sambil tersenyum. "Kami terserah Amang saja," ucap pembakal sopan. "Ya, soalnya dalam ceret itu tidak mungkin juga kami memasukkan daging babi. Maaf, tapi di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Tengah, memang bila kita bertamu ke rumah orang yang berbeda agama dengan kita akan ditanya apakah kita mau meminum atau tidak. Dan memang ceret serta gelasnya mereka asingkan atau membeli gelas baru khusus untuk tamu yang muslim. Mereka sangat menghargai orang muslim." "Kalau boleh saya tahu, apa maksud kalian datang ke sini?" tanya Amang Lehan. "Begini Mang, di desa kami warga terkena penyakit yang tidak biasa, aneh, seperti bisul. Tapi setelah pecah, orang yang terkena penyakit itu meninggal," ujar pembakal. "Kalau begitu, berarti warga desa terkena santet berantai," ucap Amang Lehan. "Santet seperti apa lagi itu Mang?" "Biasanya ada sesuatu yang ditanam orang di tanah desa kalian." "Menghilangkannya seperti apa Mang?" tanya pembakal cemas. "Orang mengirim santet itu kira-kira apa tujuannya dan apa kemauannya? Kenapa sampai warga desa yang jadi korbannya?" ujar pembakal geram. "Entahlah, mungkin orang iri, sulit dijelaskan. Nah, maaf sekali, kami ini hanya bisa menyediakan mie saja." "Tidak mengapa Mang, mie pun sudah luar biasa. Setelah makan ini, kalian berdua tidur saja." "Iya Mang." Malam pun sudah sangat larut. Pembakal dan temannya tertidur hingga pagi tiba. "Sudah bangun ya?" tanya Amang Lehan. "Benar-benar nyenyak sekali tidur malam ini. Ayo minum kopi dan sarapan dulu. Tadi malam saya melihat desa kalian. Banyak sekali makhluk gaib. Desa kalian gelap sekali. Menurut saya, ada orang yang ingin menguasai desa kalian." "Terus bagaimana? Apakah Anda sanggup menghilangkannya?" "Saya tidak sanggup. Orang yang mengirim santet itu ilmunya lebih tinggi dari saya," ujar Amang Lehan menggeleng. "Tapi ini saya memberi alamat teman saya padamu. Coba kalian datangi dia. Dia guru di pesantren di daerah Banjarmasin. Di sini ada alamatnya. Saya yakin dia bisa menghilangkan santet berantai di desamu," ucap Amang Lehan seraya menyerahkan gulungan kertas pada pembakal. "Kalian berangkat saja, mumpung hari masih pagi. Lumayan jauh perjalanan kalian ke sana," ujar Amang Lehan. "Iya, kalau begitu kata Anda, kami permisi dulu Mang. Terima kasih banyak Mang," ujar pembakal menyalami tangan Amang Lehan. "Kalau warga desa, jangan dipikirkan. Jika mereka keluar dari wilayah desa kalian, maka mereka akan aman-aman saja," ujar Amang Lehan seolah tahu apa yang dipikirkan pembakal. Dan pembakal pun menghela nafas lega mendengar perkataan Amang Lehan. "Mari Mang, kami permisi." Mereka pun dengan cepat melesat melalui anak sungai dan segera menuju Sungai Barito. Benar saja perjalanan mereka memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan. Dan mereka masih harus naik untuk mencari pesantren yang tertulis di dalam kertas yang diberikan Amang Lehan tadi. Sekitar setengah jam mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di pesantren yang dimaksud. "Assalamualaikum," ujar pembakal mengucapkan salam dari luar pagar. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," sahut seorang anak muda sembari membukakan pagar untuk tamu yang datang. "Apakah Guru Hamidnya ada?" tanya pembakal pada pemuda itu. "Iya, beliau ada di dalam. Mari masuk ke dalam." "Abah Guru, ini ada yang mencari." "Assalamualaikum," ucap pembakal dan temannya bersamaan. "Waalaikumsalam," jawab Guru Hamid sembari berdiri menghampiri tamunya. "Masuk, jangan sungkan-sungkan," ujar Guru Hamid mempersilahkan tamunya masuk dan duduk. "Bayhaqi, buatkan minuman untuk tamu kita ini nak." "Iya bah," sahut pemuda yang tadi. "Ada apa ya sampai mencari Abah ke sini?"
ujar Guru Hamid tersenyum. Dan pembakal pun menceritakan semua yang terjadi di desanya hingga ia bertemu Amang Lehan dan mendapatkan alamat pesantren itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi seperti itu ya ceritanya. Baiklah, setelah makan nanti kita langsung berangkat ke desamu. Alhamdulillah, ucap pembakal dan temannya. Ini bah minumannya, kata pemuda tampan yang bernama Bayhaqi itu sambil tersenyum. Kalian memasak ya nak. Setelah itu suruh santri yang lain siap-siap. Kita akan pergi ke desa paman ini, ujar Guru Hamid sembari menunjuk pada pembakal. Setelah beberapa lama, masakan para santri pun terhidang. Nah, mari cepat makan. Biar setelah ini kita berangkat, suruh Guru Hamid pada pembakal dan temannya. Para santri kenapa tidak makan, bah? Tanya pembakal seraya menyendok nasi. Mereka mungkin lagi makan di dapur, ujar Guru Hamid tersenyum. Setelah selesai makan, mereka berbincang-bincang sejenak dan mulai bersiap-siap untuk berangkat. Bayhaqi, tolong panggilkan santri yang lainnya dan bilang Abah menunggu di Lanting. Lanting adalah rumah yang terapung di atas air. Kalau di daerah Kalimantan Selatan, biasanya di bawah lanting dipasang ribuan bambu agar bisa mengapung. Tapi kalau di daerah Kalimantan Tengah di bawah lanting, biasanya dipasang batang pohon yang ringan. Iya bah, nanti kami menyusul. Guru Hamid dan dua tamunya pun meninggalkan halaman pesantren itu menuju ke sungai. Dan setelah beberapa saat menunggu, akhirnya para santri datang membawa beberapa tas. Sekitar 17 orang santri ikut ke desa. Dan mereka mulai memasukkan barang bawaan mereka ke dalam speedboat. Ada 4 speedboat yang mengikuti pembakal dari belakang. Setelah memakan waktu perjalanan hampir 7 jam, mereka pun sampai di desa itu, dan Guru Hamid menyuruh santrinya menggelar alas duduk yang mereka bawa dari pesantren. Mereka mulai membaca doa. Ah, bangsat, teriak warga yang bersama pembakal tiba-tiba. Guru Hamid tersenyum sembari berdiri menghampiri temannya pembakal itu. Jangan berhenti berdoa, ujar Guru Hamid pada santrinya. Assalamualaikum, siapa kamu? Tanya Guru Hamid pada teman pembakal yang kesurupan. Aku jin kiriman tuanku, jawab warga itu, suaranya seperti suara nenek tua. Untuk apa tuanmu mengirimmu ke sini? Untuk membunuh semua warga desa. Kali ini suaranya seperti lelaki tua. Berapa jumlah hantu yang dikirim ke sini? 30. Siapa yang ditugaskan memimpin kalian? Aku. Kali ini suaranya terdengar sangat berat. Aku tidak mau membunuh Muhammad. Lebih baik sekarang kau pergi. Hidup mati itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, bangsa kami paling kuat, lebih kuat dari kalian. Para santri yang mendengar itu mulai berzikir. La ilaha illallah. Haula, haula, haula. Makhluk itu mengecek dan tertawa. Bayhaqi, tolong ambilkan air yang ada di dalam tas Abah itu, ujar Guru Hamid. Setelah air di dalam botol itu ada di tangan Guru Hamid, warga yang kerasukan itu mulai berhenti mengecek para santri. Kamu tahu ini air apa? Tanya Guru Hamid tersenyum. Bangsat, sudah aku bilang jangan ikut campur urusan Tuhan kami. Tidak ada niatku untuk ikut campur urusan majikanmu, tapi majikanmu sudah keterlaluan, membunuh orang yang tidak bersalah di desa ini. Air yang di dalam botol itu pun disiramkan ke badan dan wajah warga yang kesurupan itu. Anehnya, ketika air itu mengenai badan dan wajahnya, warga itu seperti tergantung melayang. Bangsat kau Hamid, teriak warga yang kesurupan itu. Kau memilih pulang pada majikanmu atau mau aku gantung di sini? Ucap Guru Hamid. Warga yang kesurupan itu diam saja, matanya terpejam dan mulutnya terus meracaukan bahasa yang tidak dimengerti. Teriakan para santri dan pembakal yang disergai batuk berdarah. Sudah aku bilang, aku lebih kuat dari siapapun, ujar warga itu tertawa angkuh. Baca doa yang sudah Abah ajarkan ya nak,
ucap Guru Hamid sambil berjalan memutar. Tidak ada yang lebih kuat melebihi Allah. Guru Hamid memukul warga itu dengan daun sawang. Maaf ya, aku nggak tahu bahasa Indonesianya daun sawang itu apa. Cuma di Kalimantan daun sawang biasanya digunakan untuk ditanam bersama uri bayi yang baru lahir. Biasa juga buat pengobatan tradisional. Daun sawang ditakuti makhluk halus dan sebangsanya. Setelah dipukul dengan daun sawang, tiba-tiba warga yang kerasukan itu muntah darah kental dan berbau sangat busuk. Ampun aku Hamid, ujar warga yang kerasukan itu merintih. Siapa nama majikanmu dan apa tujuannya membunuh warga desa di sini? Nama majikanku Elias, dia ingin mengambil alih tanah di desa ini. Tolong bebaskan aku rela mengabdi pada kamu, asal jangan kau antar balik aku ke wadah majikanku. Apa omonganmu itu bisa dipercaya? Ucap Guru Hamid tersenyum. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengingkarinya. Bagaimana aku bisa percaya dengan makhluk jahat seperti kamu itu? Bagaimana caranya aku bisa membuat kamu percaya? Apa agama kamu saat ini? Majusi. Maukah kamu ikut agamaku dan berjanji atas nama Tuhanku? Warga itu terdiam beberapa saat dan akhirnya mengangguk. Ikuti aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan si warga yang kerasukan itu mengikuti setiap apa yang diucapkan Guru Hamid. Dan aku berjanji tidak akan mengganggu umat muslim lagi. Jika aku melanggar janjiku, aku rela dilaknat oleh Allah, ucap warga itu disertai tangis. Kamu keluar lewat mana? Tanya Guru Hamid. Aku masuk lewat dubur dan aku keluar lewat telinga. Belum sempat Guru Hamid mengucapkan sesuatu, warga itu mengerang kesakitan dan memuntahkan cairan berwarna kuning bercampur darah. Dan dari telinganya keluar darah segar. Astagfirullah, ucap mereka semua. Kasihan sekali dia ini, kata Guru Hamid. Setelah beberapa saat kemudian warga itu mulai siuman. Tapi dia sudah tidak bisa berbicara lagi dan indera pendengarannya pun rusak. Pembakal menangis melihat temannya itu. Baru saja istri dan anaknya meninggal, sekarang dia menjadi cacat. Setelah meminumkan air kepada warga itu, Guru Hamid berwudu dan sholat di tengah-tengah lapangan desa itu. Setelah sholat, Guru Hamid berjalan ke arah pohon kariwaya atau pohon beringin, dan menggali tanah di bawah kariwaya itu. Di sana ditemukan sebuah bungkusan kain kafan yang berisi sesuatu. Namun Guru Hamid tidak membolehkan orang lain melihat isinya. Setelah didoakan dan disiram dengan air yasin, bungkusan kafan itu mengeluarkan bau yang amat sangat busuk sebelum akhirnya terbakar dengan sendirinya. Alhamdulillah, ucap mereka semua. Konon kata pembakal santet itu kembali kepada si pengirimnya, dan entah benar atau tidaknya, ada kabar bahwa Pak Elias mati mengenaskan karena terbakar di dalam rumahnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.